Soal kali ini bertemakan evolusi, tetapi kita lebih mendalami tentang agen proses evolusi yaitu genetic drift. Nah, pada gambar ini kita lihat di ujung itu, nah saja yang ujung kiri itu adalah dominan, ujung kanan itu adalah resesif. Nah, misalkan yang dominan itu cepat, yang resesif itu lambat. Dapatnya netralnya ya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat gitu. Atau yang ujung itu hitam, dominan hitam, resesif putih, munculnya abu-abu netralnya. Hasil dari genetic drift itu memunculkan 3 jenis proses. Yang pertama itu stabilizing selection, atau meningkatnya modus, menjauhi kedua ujung modus itu yang tengah-tengah, netral tadi, itu sebagai pacuan kita. Jadi sifatnya di tengah-tengah. Dan itu directional selection itu hanya satu ya. Ya, bisa ke dominan, bisa ke resesif. Nah, tadi kan kalau dia ke tengah-tengah, ke netral itu namanya stabilizing. Nah, ini kalau dia cuma ke kanan, cuma ke kiri, cuma salah satu aja. Entah dia dominan doang, entah dia resesif doang, itu namanya directional selections. Jadi dia bergerak ke salah satu arah tertentu yang mengarah ke salah satu sifat ekstrim, cukup ekstrim ya. Destructive selections. Jadi dia mengurangi modus, mengurangi titik pacuan kita yang menjadi netral, dia nggak akan netral. Dia nggak akan sifatnya nggak di tengah-tengah doang. Karena dia mendekati kedua ujung, berarti dia berpisah. Ada yang mewarisi sifat dominan, ada yang mewarisi sifat resesif. Sehingga dia mengarah kedua sifat yang ekstrim dan tidak ada yang di tengah-tengah. Pernyataannya adalah, ini ada sebuah cerita, suatu populasi ikan cere atau mosquito fish hidup di beberapa danau terpisah. Yang sebelumnya danau itu menyatu, tapi akhirnya namanya kondisi geografis ya, itu ada perubahan entah karena cuaca dan sebagainya mungkin, dan penumpukan dataran atau apa, sehingga danaunya terpisah. Saat ini danau-danau itu yang satu, danau-danau yang kaya akan predator memiliki populasi ikan cere yang berenang cepat. Namanya juga mereka bertahan hidup, berarti mereka harus cepatlah melarikan diri dari predatornya gitu kan. Nah, sementara danau yang kedua itu tidak ada predator, sehingga mereka terbiasa hidup damai, sentosa, tentram gitu. Dan karena terbiasa hidup damai, itu memiliki populasi ikan cere yang berenang secara terus-menerus dalam waktu lama, berarti lambat ya. Jika kedua macam populasi ikan cere ini ditempatkan dalam badan perairan yang sama, ikan cere betina dan masing-masing populasi menampakkan preferensi kawin yang eksklusif. Maksudnya apa? Nah, jadi ikan cere betina ini, misalkan ikan cere betinanya cepat. Nah, dia mempunyai preferensi kawin yang eksklusif. Eksklusif maksudnya apa? Bukan acak, berarti dia pilih-pilih. Menikahnya pilih-pilih, dia nggak mau nikah acak, nggak mau yang cepat ini ketemu lambat, nggak mau. Dia maunya yang jenis cepat ketemu dengan yang jenis cepat. Berarti dia perjalanan yang cepat gitu loh. Oke, dari keterangan tersebut, benar salah. Oke, masuk A. Isolasi reproduktif yang berlangsung antara kedua populasi ikan cere adalah isolasi perilaku. Oke, ini benar. Jadi dia mempunyai isolasi perilaku akibat terisolasi di suatu habitat yang menimbulkan isolasi reproduktif. Pernyataan B, jika danau yang kaya predator dihubungkan dengan danau yang miskin predator. Menghubungkan keduanya, jadi airnya kan saling mengalir tuh. Nah, muncul jalur kecil, sebuah jejak tikus gitu atau apa, yang membuat predator itu bisa menyeberang, atau ikan cere juga bisa menyeberang lah gitu kan, menuju danau yang kurang predator, tidak ada predator, malah di situ dibilang miskin predator. Akan terjadi seleksi penyeimbang stabilizing selection pada danau miskin predator. Salah, karena di sini dikatakan penyeimbang loh. Nah, seperti yang dibilang tadi, kalau kita buat saja lomba lari, iya akan menang predator yang cepat daripada predator yang lambat. Arti seleksi yang terjadi di sini bukan stabilizing selection. Grafiknya itu akan shoot ke dominan. Seleksi yang terjadi di sini akan mengurangi jenis-jenis ikan maupun predator yang lambat. Yang terjadi di sini bukan penyimbang, bukan stabilizing selection, justru directional selections. Itu salahnya. Oke, jadi B itu salah. Yang C itu predator ikan cere tidak mengalami seleksi. Justru itu deh yang katakan tadi, itu terjadi seleksi. Mereka kan terus terjadi seleksi ya, kan namanya juga memperebutkan mangsa. Mereka kan bertarung siapa yang paling cepat gitu. Ya otomatis yang menang yang cepat. Lama-lama seleksi itu kan memunculkan berkurangnya populasi yang lambat dan menangnya populasi yang cepat. Itu tadi terjadilah seleksi. Jadi C itu ada salah. Karena namanya juga makhluk hidup, sebenarnya terjadi seleksi terus-menerus sebenarnya setiap makhluk hidup itu. Oke, yang D. Kedua macam populasi ikan cere mengalami spesiasi. Dari awal-awal sudah kelihatan ya. Jadi sebenarnya mereka tuh spesiesnya satu aja tuh. Mereka kan pernah menyatu katanya danaunya. Berarti mereka spesiesnya cuma satu mungkin. Ya, memang cuma satu. Terus tiba-tiba terjadi terpisah gitu. Berarti barrier barrier geograf gitu ya. Terjadi penghalang geografis gitu. Karena penghalang geografis ini memisahkan antara kedua danau, terjadilah terbagilah diferensiasi dua spesiasi. Juga pas mereka digabungkan, itu juga terjadi spesiasi juga kan. Ketika mereka berkumpul jadi satu, otomatis menang yang
cepat juga daripada yang lambat juga. Di A, B, C, D itu adalah benar, salah, salah, benar.